Jadi kasus ini tetap kita kawal. Bapak Ibu yang merasa penasaran atau yang hari ini merasa dirugikan karena Bapak Ibu menjadi anggota, ada transaksi yang sekiranya mencurigakan, ada temuan informasi yang menurut Bapak Ibu yang bisa merugikan seluruh anggota, kantor hukum Advokat Rusliadi and Partner atau Lawyer Muda Kalbar membuka posko pengaduan 1 kali 24 jam sampai kasus ini diungkapkan sampai tuntas. Jadi silakan hubungi nomor saya 081295 727 atau langsung datang ke kantor hukum saya di Jalan Kota Baru Perdamaian Pontianak. Terima kasih. Kasus tahun 2021 yang diangkat oleh Polda yang murni temuan ini dari PPATK itu tidak dihentikan, masih proses penyidikan. Ya, proses penyidikan, artinya sudah sampai di tahap akhir. Nah, kalau sudah sampai di tahap penyidikan, artinya kita tinggal menunggu pelimpahan ya berkas perkara ini kepada kejaksaan. Artinya bahwa kalau misalnya di 2021 kasusnya saja tidak dihentikan, ditambah lagi temuan baru di 2024, ini sangat disayangkan kalau misalnya CU tidak untuk berbenah diri. Jadi saya menyampaikan bahwa jangan sampai masyarakat terprovokasi atau tergiring dengan opini yang liar. Yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan argumentasi hukum. Kita sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda, kita juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di kejaksaan. Nah, informasi inilah informasi real yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tidak ada ceritanya kasus tahun 2021 itu ditutup ya, SP3, nggak ada itu omong kosong semua itu. Yang ada adalah masih berjalan. Nah, hari ini kita membuat laporan terbaru akan sangat menambah atensi dari teman-teman Polda, memberi kemudahan mereka untuk mengungkapkan kasus ini. Sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan tergiring opini kita untuk mengkriminalisasi, tidak. Ini murni kita lakukan untuk yang terbaik, terutama masyarakat yang hari ini yang percaya, yang tergabung di CU-CU yang ada, terutama Celantang Tipo, supaya Bapak Ibu yang hari ini menjadi anggota mendapatkan perlindungan hukum. Terima kasih. Nah, saya ingin bercerita, muara kasus Celantang Tipo ini adalah berawal dari adanya temuan PPATK beserta teman-teman dari Polda. 2021 temuan mereka itu adalah ada 3 persoalan pokok yang mereka temukan. 2023 itu yang pertama adalah terkait adanya transaksi transfer dana yang bertentangan dengan aturan undang-undang. Yang kedua, adanya praktek asuransi yang tanpa ada izin, bertentangan juga dengan aturan perundang-undangan. Nah, kalau kita melihat bahwa rekomendasi dari Polda tahun 2021 sampai 2024 itu tidak diindahkan. Ada berapa jumlah uang? Saya sampaikan bahwa berdasarkan data yang kita punya ini ada 146 miliar. Ini uang berdasarkan temuan PPATK tahun 2021 dan 2022. Uang apa itu? Itu adalah uang premi asuransi. Hak siapa? Itu adalah hak anggota. Lalu bagaimana dengan lembaga CU? Punya kewenangan? Tidak punya kewenangan untuk mengelola barang ini, karena ini adalah uang titipan anggota. Ya, yang dimana yang kita sebutkan itu adalah soluka, uangnya solidaritas duka untuk kepentingan jaminan asuransi pada saat anggota meninggal dunia. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. 2021-2022 ada 146 miliar. Investigasi kita di tahun 2024 kita tidak menemukan ya uang itu di pihak ketiga atau di pihak asuransi yang katanya sudah dikerjasamakan. Yang kita cek berdasarkan hasil transfer, kita telusuri, bahkan di rekeningnya asuransi itu cuma di angka 8 miliar sekian. Nah, ini yang mau kita sampaikan ke publik, biar publik juga tidak simpang siur dengan informasi yang beredar, supaya publik bisa tahu dan sama-sama untuk mengawal kasus ini. Baru kasus yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah itu adanya pemotongan kembali. Ini temuan baru kita. Pemotongan apa? Sama, pemotongan uang
premi asuransi. Berapa yang dipotong? Jadi begini, yang disetorkan oleh setiap anggota CO Lantang Tipo dengan jumlah seluruh anggota seluruh kantor cabang dan kantor pusat itu 100.000 per tahun. Namun berdasarkan investigasi dan data yang kita miliki, uang yang disetorkan ke pihak asuransi itu cuma di angka kurang lebih genapnya itu di angka 50.000. Artinya ada 50% ya uang itu tidak masuk di lembaga jaminan asuransi. Kemana uang itu? Nah, jadi jangan publik ataupun para pihak, para tokoh masyarakat mengira bahwa ini ada opini yang digiring seolah-olah kita ingin mengkriminalisasi CO. Tidak. Yang ingin kita sampaikan adalah dengan adanya langkah hukum yang kita lakukan, kita ingin menunjukkan sisi gelap atau sisi kekeliruan yang dilakukan oleh CO ini. Agar apa? Agar CO ini ke depannya lebih baik. Nah, lebih baik yang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga maupun kode etik CO Lantang Tipo yang menyatakan bahwa menyelenggarakan CO ini atau koperasi CO Lantang Tipo ini berdasarkan asas kekeluargaan, ya kan, berdasarkan asas gotong royong. Nah, tentu ini yang mau kita coba libatkan, mana asas transparansinya, gotong royongnya atau kekeluargaannya dalam pengelolaan premi asuransi ini. Agar apa? Agar tidak ada nanti dianggap ya satu, kriminalisasi terhadap CO, tidak. Yang kedua, yang kita harapkan adalah CO ini terus bekerja untuk menjadi penopang ekonomi rakyat, namun jangan sampai ada sisi kekeliruan yang berpotensi nanti merugikan anggota. Nah, jangan sampai merugikan anggota, inilah yang kita coba tetap kawal dalam aspek hukum. Nah, itu ya yang ingin kita sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman media. Ini laporan polisi. Nah, ini laporan polisi sudah kita buat. Tadi pagi saya sudah dikontak langsung oleh teman-teman dari Polda. Nah, untuk datang kembali ke Polda dalam rangka untuk melengkapi bukti tambahan. Artinya kasus ini kasus yang serius, gitu. Bukan kasus yang dianggap oleh beberapa pihak atau sekelompok yang merasa terganggu karena kita mengungkapkan kasus ini seolah-olah dianggap kasus ini kasus receh. Tidak, karena kasus ini melibatkan seluruh anggota. Anggota itu adalah masyarakat, jadi menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tanggung jawab media, menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mengawal kasus ini agar diselesaikan, dibuka secara transparansi, supaya koperasi-koperasi yang ada yang hari ini menjalankan operasi simpan pinjam memang betul-betul menjadi operasi untuk menopang ekonomi rakyat. Itu yang mau kita sampaikan. Lalu aturan-aturan mana sehingga itu dianggap bahwa praktek itu bertentangan? Jadi kembali saya sampaikan bahwa ada undang-undang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, boleh dibuka, seluruh masyarakat juga boleh mengakses sekarang di pasal 2 maupun di pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Baik itu tindak pidana asal yang di situ mencakup terkait adanya penyelewengan, terkait adanya penipuan, terkait adanya rangkaian tindakan yang sifatnya untuk merugikan keuangan anggota. Lalu kalau kita cross check lagi di pasal 5-nya itu menarik. Apakah memenuhi unsur? Tentu saja memenuhi unsur, karena lembaga ini lembaga yang menyimpan uang anggota, terutama uang titipan yang bukan kewenangan selaku lembaga CO Lantang Tipo untuk mengelola. CO Lantang Tipo sebenarnya yang ingin kita sarankan adalah lebih fokus untuk memperbaiki ya manajemen berkaitan dengan tugas mereka untuk menghimpun uang, simpan pinjam, memperdayakan masyarakat, mengelola uang itu. Nah, kalau ingin membuka praktek lain, seperti salah satunya adalah praktek asuransi, nah saya menyarankan kembali bahwa urus terlebih dahulu dari segi aturan perundang-undangannya agar masyarakat tidak menjadi korban, agar uang ini ada jaminan masyarakat untuk memperoleh akses keadilan. Sehingga tidak ada nanti cerita yang kita dengar selama ini ada operasi bodong, ya. Kalau udah bicara ada operasi bodong, artinya ada temuan-temuan yang menyimpang daripada aturan yang berlaku. Ini yang mau coba kita filter, mau coba kita pressing supaya tidak terjadi
terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya sudah cross check di sini, kita ada membaca seluruh anggaran dasar rumah tangga Cirebon Ipo. Kita juga sudah cross check juga di sini banyak aturan